Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Chandra Veronica Togatorop. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil mini riset kami. Kerangka pemikiran, uraian permasalahan. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan daring selama kuliah online yang berlangsung sejak pandemik COVID-19 saat ini di Universitas Negeri Medan. Apakah sudah efektif pada saat pembelajaran online, mahasiswa dapat menerima pengetahuan dengan baik, serta dapat mengetahui bagaimana peran siswa, peran orang tua, dan peran guru mata pelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Objek penelitian ini yaitu mahasiswa Universitas Negeri Medan dengan jumlah mahasiswa 30 orang berjenis kelamin wanita sebanyak 24 orang dan yang berjenis kelamin pria sebanyak 6 orang. Asesmen data yang kami gunakan adalah asesmen non-formal, yang dimana mengolah data ini dengan menyebarkan angket melalui media sosial sehingga dapat membantu dalam penyelesaian mini riset ini. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu metode analisis data. Kami menganalisis data berdasarkan angket yang kami bagikan kepada sebagian mahasiswa Universitas Negeri Medan. Adapun langkah-langkah penelitian ini, yang pertama, kami mendiskusikan terlebih dahulu topik yang akan kami kembangkan. Yang kedua, menyiapkan hal-hal yang perlu untuk penelitian seperti membuat pernyataan, angket untuk dibagikan. Yang ketiga, membagikan angket melalui media sosial kepada mahasiswa Universitas Negeri Medan. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan yaitu memberikan angket kepada mahasiswa Universitas Negeri Medan. Angket tersebut bertujuan untuk mengutip dan menganalisis data dalam mendapatkan data mengenai pembelajaran daring yang telah berlangsung. Kajian teori. Komunikasi daring adalah berkomunikasi yang mana pengirim dan penerima chat atau pesan dapat dilakukan dengan memakai internet atau melalui media dunia maya. Jenis komunikasi daring: 1. Komunikasi daring sinkron atau serempak. 2. Komunikasi daring asinkron atau tak serempak. Dari hasil angket yang sudah kami bagikan, peran mahasiswa: 1. Hasil 10 mahasiswa yang menjawab ya dan 20 hasil mahasiswa yang menjawab tidak. Pada pernyataan pembagian angket, peran mahasiswa mengenai pelaksanaan daring selama pandemik COVID-19 tidak membuat saya ketinggalan pelajaran. Tidak baik dilihat dari pernyataan mahasiswa 66,6% menjawab tidak. 2. Hasil 12 mahasiswa yang menjawab ya dan 18 mahasiswa menjawab tidak. Pada pernyataan pembagian angket, peran mahasiswa mengenai pada saat daring, saya sering mengalami masalah jaringan yang tidak mendukung. Tidak baik dilihat dari pernyataan mahasiswa 60% menjawab tidak. 3. Hasil 14 mahasiswa menjawab ya dan 16 mahasiswa menjawab tidak. Pada pernyataan pembagian angket, peran mahasiswa mengenai saya sangat aktif dalam pembelajaran daring. Tidak baik dilihat dari pernyataan mahasiswa 53,3% menjawab tidak. 4. Hasil 20 mahasiswa yang menjawab ya dan 10 mahasiswa yang menjawab tidak. Pada pernyataan pembagian angket mahasiswa mengenai pembelajaran daring membuat saya kurang bersemangat untuk belajar. Tidak baik dilihat dari pernyataan mahasiswa 66,6% menjawab ya. 1. Hasil 27 mahasiswa yang menjawab ya dan 3 mahasiswa yang menjawab tidak. Pada pernyataan pembagian angket, peran orang tua mengenai menyediakan fasilitas yang digunakan pada saat daring. Sudah baik dilihat dari pernyataan mahasiswa 90% menjawab ya. 2. Hasil 24 mahasiswa yang menjawab ya dan 6 mahasiswa menjawab tidak. Pada pernyataan pembagian angket, peran orang tua mengenai memberikan dukungan semangat sudah baik dilihat dari pernyataan mahasiswa 80% menjawab ya. Dari hasil angket yang kami bagikan,
Peran guru mata pelajaran 1. Hasil 24 mahasiswa menjawab ya dan 9 mahasiswa menjawab tidak. Pada pernyataan pembagian angket peran guru mata pelajaran mengenai pada saat daring guru 1. Hasil 24 mahasiswa menjawab ya dan 9 mahasiswa menjawab tidak. Pada pernyataan pembagian angket peran guru mata pelajaran mengenai pada saat daring guru mata pelajaran selalu memantau pelaksanaan pada saat proses pembelajaran daring. Sudah baik dilihat dari pernyataan mahasiswa 76,6% mahasiswa menjawab ya. 2. Hasil 19 mahasiswa yang menjawab ya dan 11 mahasiswa yang menjawab tidak. Pada pernyataan pembagian angket peran guru mata pelajaran mengenai memberikan materi tambahan untuk menambah wawasan. Sudah baik dilihat dari pernyataan mahasiswa 63,3% menjawab ya. 3. Hasil 24 mahasiswa menjawab ya dan 6 mahasiswa yang menjawab tidak. Pada pernyataan pembagian angket peran guru mata pelajaran mengenai sesudah pelajaran daring dilaksanakan, guru mata pelajaran memberikan kuis. Sudah baik dilihat dari pernyataan mahasiswa 80% menjawab ya. 4. Hasil 6 mahasiswa yang menjawab tidak. 4. Hasil 6 mahasiswa yang menjawab ya dan 24 mahasiswa yang menjawab tidak. Pada pernyataan pembagian angket peran guru mata pelajaran mengenai tidak mau tahu dengan mahasiswa yang terlambat absen. Sangat baik dilihat dari pernyataan 80% mahasiswa menjawab tidak. Demikian presentasi saya, nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Angket peran mahasiswa mengenai pelaksanaan daring selama pandemi COVID-19 tidak membuat saya ketinggalan pelajaran. Tidak baik dilihat dari pernyataan mahasiswa 66,6% menjawab tidak. 2. Hasil 12 mahasiswa yang menjawab ya dan 18 mahasiswa menjawab tidak. Pada pernyataan pembagian angket peran mahasiswa mengenai pada saat daring, saya sering mengalami masalah jaringan yang tidak mendukung. Tidak baik dilihat dari pernyataan mahasiswa 60% menjawab tidak. 3. Hasil 14 mahasiswa menjawab ya dan 16 mahasiswa menjawab tidak. Pada pernyataan pembagian angket peran mahasiswa mengenai saya sangat aktif dalam pembelajaran daring. Tidak baik dilihat dari pernyataan mahasiswa 53,3% menjawab tidak. 4. Hasil 20 mahasiswa yang menjawab ya dan 10 mahasiswa yang menjawab tidak. Pada pernyataan pembagian angket mahasiswa mengenai pembelajaran daring membuat saya kurang bersemangat untuk belajar. Tidak baik dilihat dari pernyataan mahasiswa 66,6% menjawab ya. 1. Hasil 27 mahasiswa yang menjawab ya dan 3 mahasiswa yang menjawab tidak. Pada pernyataan pembagian angket peran orang tua mengenai menyediakan fasilitas yang digunakan pada saat daring. Sudah baik dilihat dari pernyataan mahasiswa 90% menjawab ya. 2. Hasil 24 mahasiswa yang menjawab ya dan 6 mahasiswa menjawab tidak. Pada pernyataan pembagian angket peran orang tua mengenai memberikan dukungan semangat, sudah baik dilihat dari pernyataan mahasiswa 80% menjawab ya. Dari hasil angket yang kami bagikan, peran guru mata pelajaran 1. Hasil 24 mahasiswa menjawab ya dan 9 mahasiswa menjawab tidak. Pada pernyataan pembagian angket peran guru mata pelajaran mengenai pada saat daring guru 1. Hasil 24 mahasiswa menjawab ya dan 9 mahasiswa menjawab tidak. Pada pernyataan pembagian angket peran guru mata pelajaran mengenai pada saat daring guru mata pelajaran selalu memantau pelaksanaan pada saat proses pembelajaran daring. Sudah baik dilihat dari pernyataan mahasiswa jawab ya. 2.
Hasil 19 mahasiswa yang menjawab ya dan 11 mahasiswa yang menjawab tidak. Pada pernyataan pembagian angket peran guru mata pelajaran mengenai memberikan materi tambahan untuk menambah wawasan. Sudah baik dilihat dari pernyataan mahasiswa 63,3% menjawab ya. 3. Hasil 24 mahasiswa menjawab ya dan 6 mahasiswa yang menjawab tidak pada pernyataan pembagian angket peran guru mata pelajaran mengenai sesudah pelajaran daring dilaksanakan, guru mata pelajaran memberikan kuis. Sudah baik dilihat dari pernyataan mahasiswa 80% menjawab ya. 4. Hasil 6 mahasiswa yang menjawab tidak. 4. Hasil 6 mahasiswa yang menjawab ya dan 24 mahasiswa yang menjawab tidak pada pernyataan pembagian angket peran guru mata pelajaran mengenai tidak mau tahu dengan mahasiswa yang terlambat absen. Sangat baik dilihat dari pernyataan 80% mahasiswa menjawab tidak. Demikian presentasi saya, nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya Tania Basal Sabila Sitorus, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan rekayasa ide yang pembahasannya penyebaran pandemi virus corona atau COVID-19 di Indonesia membuat banyak universitas dan sekolah menghentikan proses pembelajaran tatap muka. Sebagai gantinya, pembelajaran dilakukan jarak jauh atau remote learning. Materi Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim juga berupaya membangun kerjasama dengan berbagai pihak yang fokus mengembangkan sistem pendidikan. Penerapan pembelajaran daring ini menuntut kesiapan bagi kedua belah pihak, baik itu penyediaan layanan pendidikan atau peserta didik itu sendiri. Bagaimanapun juga, pembelajaran secara daring dan juga jauh membutuhkan bantuan teknologi yang memenuhi dan dapat diakses dengan mudah. Selain itu, murid atau mahasiswa juga mesti siap beradaptasi dengan perubahan pembelajaran yang diatur oleh sekolah atau universitas. Remote learning dapat dipandang yang bebas dan lebih fleksibel. Dan sangat penting peran dalam menjalankan proses pembelajaran secara online. Dan proses pembelajaran sudah efektif karena menggunakan media yang mudah seperti WhatsApp dan Google Classroom. Pada saat menjalankan aktivitas biasa, sebelumnya pandemi virus COVID-19 datang ke Indonesia. Jadi mahasiswa sudah tidak asing lagi apabila dalam proses belajar secara online menggunakan media tersebut selama masa pandemi COVID-19 berlangsung. Dan kami mempunyai tips untuk proses pembelajaran selama kuliah online. 1. Tetapkan manajemen waktu. 2. Persiapkan teknologi yang dibutuhkan. Yang ketiga, belajar secara serius. Yang keempat, jaga komunikasi dengan dosen dan para teman kelas. Yang terakhir, tetap selalu menjaga kesehatan. Kekuatan penelitian. Adapun kekuatan penelitian ini ialah dengan membagikan angket kepada mahasiswa dan dapat mengetahui permasalahan yang dialami selama proses belajar secara online yang dikarenakan oleh virus COVID-19. Kelemahan penelitian. Adapun kelemahan dari penelitian ini ialah tidak bisa bertatap langsung dengan subjek dan hanya membagikan angket dengan teman-teman saja, tidak menambah teman karena tidak bertemu langsung dengan subjeknya. Oke, sekian presentasi rekayasa ide kami dari kelompok 1. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Siti Nurhalisa Nasution. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas proyek kami. Judul proyek kami yaitu Dampak Sistem Pembelajaran Online Selama Pandemi COVID-19. Langkah kegiatan ini yaitu pertama, kami membuat grup di WA yang sejumlah 30 mahasiswa, yaitu 24 mahasiswa perempuan
dan 6 mahasiswa laki-laki. Setelah itu, kami akan mengirimkan video tentang dampak sistem pembelajaran online di grup tersebut. Yaitu, saksikan video ini. Semakin meluasnya penyebaran COVID-19 di Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan agar dapat mencegah penyebaran virus ini. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan untuk para pelajar yaitu melakukan pembelajaran daring atau online. Pembelajaran daring atau online merupakan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan perangkat komputer atau gadget yang saling berhubungan, di mana murid dan guru berkomunikasi secara interaktif dengan memanfaatkan media informasi dan komunikasi. Namun, pembelajaran daring atau online ini memiliki dampak positif dan negatif. Apa sajakah itu? Dampak positif belajar online: mudah mendapatkan materi. Kita bisa mendapatkan materi dengan mudah dan belajar mengevaluasi pembelajaran sendiri dimanapun kita berada, baik di rumah maupun di kampus atau tempat-tempat umum lainnya, sesuai dengan keinginan hati kita masing-masing. Tanpa batasan waktu, para siswa dapat belajar tanpa dibatasi waktu, tempat, dan jarak. Hal ini memberikan peluang bagi mereka yang sudah bekerja namun masih ingin meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya. Lebih efisien dari segi biaya karena tidak memerlukan ruang belajar dan pengajar, sehingga peserta didik menjadi lebih aktif dan lebih mandiri dalam proses belajar mengajar. Dampak negatif pembelajaran online: boros kuota. Memang ada beberapa aplikasi yang membuat kuota internet cepat habis. Di antaranya adalah aplikasi pengunduh video. Selain itu, kita tidak tahu bahwa kondisi jaringan atau sinyal di wilayah kita apakah cepat atau lambat. Maka dari itu, solusinya adalah siapkan paket internet. Kalau perlu, mampir ke tempat yang mempunyai wifi agar tidak banyak mengeluarkan kuota. Bermain game. Banyak orang salah mempergunakan waktu belajar online atau kurang memanfaatkan belajar online. Banyak kita temukan waktu belajar online memainkan game PUBG, sedangkan Google Classroom hanya dibuka untuk absen saja, bukan untuk membaca materi atau untuk belajar. Kurangnya pemahaman siswa terhadap pembelajaran tersebut, sehingga banyak siswa yang menyalahgunakan sistem belajar online dan menggunakan waktu belajarnya ini dengan hal-hal yang bisa dibilang kurang penting, dan itu bisa merugikan dirinya sendiri. Kesimpulan hasil tugas proyek kami yaitu, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi, serta dasarkan kompetensi global, e-learning saat ini dirasakan tidak saja sebagai media alternatif untuk melaksanakan proses belajar mengajar, tetapi telah diposisikan sebagai alat dalam mencapai pembentukan kompetitif yang global. Perkembangan di berbagai negara memperlihatkan bahwa jumlah penggunaan internet terus meningkat, jumlah institusi penyelenggara e-learning dan peserta didik yang mengikuti juga bertambah. E-learning merupakan pembelajaran yang dapat dikembangkan dengan langkah yang pertama, analisis kebutuhan, kedua, kompetensi yang ingin dicapai, ketiga, menetapkan metode dan media pembelajaran, dan yang terakhir yaitu menentukan jenis evaluasi pembelajaran online adalah media elektronik, yang dalam hal ini komputer dan internet yang meliputi PowerPoint, makromedia flash, email, video, dan blog. Sekian hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.